Kalau kita kawan yang baik, pasti kita berani menegur dia. Dan juga dia berani menegur kita kalau kita salah. Supaya kita bisa kembali pada jalan yang benar. Berikutnya, yaitu saran Petrus kepada Yesus agar jangan menyerahkan dirinya kepada sarang penyamun atau jangan pergi ke Yerusalem. Di mana ketika Yesus memberitahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, Petrus langsung mengajak dia bicara dan mengatakan, kiranya Allah mencegah hal ini agar tidak menimpa engkau. Langsung Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergilah engkau, hai iblis. Engkau adalah penghalang yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Saran baik belum tentu benar, tapi saran benar sudah tentu baik. Saran manusia bisa menggagalkan rencana Bapa, bisa mendorong kita kepada kehancuran. Tapi saya belajar di sini Yesus, dia mengerti yang menjadi kehendak Bapa. Langsung dia tegur Petrus dengan keras. Kita mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita jangan ragu-ragu. Ketika kita terima masukan yang salah dari orang terdekat sama kita, beranilah untuk menegurnya, untuk memberitahu kekeliruannya, untuk memberitahu kesalahannya. Saya percaya ketika dia diberitahu sesungguhnya dan kebenaran, maka dia akan berhenti mulai mengkomentari hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Dan dia mulai melihat apa yang akan terjadi ke depan. Amsal pasal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau dia kawan yang baik, kalau kita kawan yang baik, pasti kita berani menegur dia. Dan juga dia berani menegur kita kalau kita salah. Amsal 29 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita bisa melihat di sini, ternyata firman Tuhan sedang mengajarkan pada kita untuk kita memberi nilai tambah kepada mereka yang bisa menegur kita. Daripada mereka yang tidak berani menegur kita. Harusnya kita ini jangan menyingkirkan orang-orang yang bisa koreksi, orang-orang yang bisa kasih masukan, orang-orang yang bisa rebuke kita, supaya kita bisa kembali pada jalan yang benar. Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Saya kasih tahu bahwa tidak banyak orang yang berani menegur kita. Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita, tapi nggak setiap orang berani menegur kita. Kalau kita tahu bahwa nggak banyak orang yang bisa menegur kita, hargai, value. Karena orang-orang inilah yang bisa menyempurnakan kita. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Saya tutup dengan cerita ini di mana ketika saya menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja yang cukup besar di luar kota Jakarta. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian banyak orang berkata terima kasih, khotbahnya memberkati, menginspirasi, menguatkan. Dan kemudian ketika besok kan sorenya saya sampai di Jakarta, malam harinya ada seorang ibu memberikan pesan lewat Facebook Messenger dan berkata, Bapak Pendeta jujur saya minta maaf kalau saya perlu sampaikan pesan ini. Sementara Pak Pendeta kemarin menyampaikan firman Tuhan di gereja kami, saya melihat ada iblis yang besar di belakang Pak Pendeta atau Pak Pendeta khotbah di mimbar, yaitu iblis bentuk kemarahan. Saya kaget. Rupanya ini iblis luar biasa, bisa berani berada di rumah Tuhan. Dan sementara pendeta khotbah dia juga bisa ngikutin. Ini tingkat tinggi kemampuan iblis dalam hati saya. Waduh. Dan kemudian saya nggak marah kepada ibu ini, karena saya tahu nggak banyak orang yang bisa menegur saya. Semua orang mungkin bisa memuji. Jadi saya harus hargai setiap masukan ini. Siapa tahu ada baiknya untuk perbaikan ke depan. Dan kemudian saya coba merenung, apa yang menyebabkan saya dihantui sama si iblis ini. Ternyata dalam seminggu 2 minggu terakhir, saya bawaannya marah-marah. Ketemu keluarga saya marahin, ketemu pegawai saya marahin. Bahkan orang di jalan sedikit nyabet jalan saya marahin. Bahkan dalam perjalanan juga, pelayanan juga, saya bawaannya marah-marah. Sehingga akhirnya iblis kemarin menghantui, mengikuti. Saya langsung bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan saya bersyukur kepada ibu ini telah memberikan koreksi. Sehingga mulai sejak itu, saya bertobat dari roh kemarahan, dari marah-marah. Dan hari ini saya bisa bersuka cita melayani Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita mulai bisa menegur orang lain dan orang tersebut sadar bahwa tingkah lakunya masukan yang salah, dia pasti akan menerima. Seperti Petrus, dia gak kecewa sama Yesus, melainkan mengikuti Yesus kembali. Karena dia sadar bahwa dia perlu disempurnakan lewat koreksi-koreksi yang masuk dari gurunya. Tuhan Yesus memberkati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.